mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, yang alhamdulillah pada siang hari ini teman-teman bisa menghadiri kegiatan belajar bersama guru-guru PAUD Aisyah Nopen. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya besok di yaumul qiyamah, dan semoga kita istiqomah sebagai pengikutnya. Amin. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada siang hari ini, dan juga yang terhormat kepala sekolah yang sekarang ini sedang ada tugas keluar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi izin kepada saya untuk siang hari ini memberikan sedikit ilmu, mungkin ini belajar bareng ya, tentang diseminasi budaya positif. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu diseminasi budaya sekolah. Diseminasi itu sebenarnya artinya penularan ilmu ya. Tapi di sini saya juga belajar bersama-sama dengan teman-teman tentang budaya positif di sekolah. Selanjutnya, untuk tujuan kegiatan ini yaitu peserta memahami konsep-konsep kunci dalam materi budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini kita bersama-sama akan belajar tentang yang pertama yaitu, kita bacakan dulu kesepakatan belajarnya ya. Yang pertama, mengangkat tangan ketika berbicara. Yang kedua, memanfaatkan waktu yang ada. Mungkin insya Allah ini cuma 1 jam untuk kegiatan hari ini. Dan buka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Selanjutnya, untuk topik materi hari ini yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk pertanyaan pemantik, disetuju atau tidak setuju ya teman-teman. 1. Hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Apakah hukuman ini kalau kita lakukan setiap hari bisa mendisiplinkan anak, teman-teman? Belum tentu ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, menyapu kelas, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Ya, setuju. Apakah dengan diberi hukuman seperti membaca atau menyapu kelas atau yang lainnya, misalnya berdiri di pojok kelas, itu apakah bisa meningkatkan disiplin anak? Belum tentu ya. Nah, mungkin karena cuma takut karena diberi hukuman terus sekedar melaksanakan hukuman saja, tapi tidak akan mendisiplinkan anak. Yang ketiga, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Kira-kira gimana teman-teman? Ya, mungkin iya, tapi juga mungkin bisa tidak, karena mungkin cuma pas dikasih penghargaan saja dia
patuh, tapi nanti lain waktu dia akan lupa lagi. Selanjutnya tentang disiplin positif atau perubahan paradigma. Coba sekarang teman-teman menuliskan sesuatu di kertas kecil. Mungkin kertas kecil saja ya. Lupa. Kecil saja. Sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Coba sekarang menuliskan sesuatu di kertas itu ya teman-teman. Entah benda berharga atau sesuatu yang berharga bagi jenengan-jenengan. Misalnya apa yang misalnya sesuatu berharga, makan sebelah. Ya bisa di rumah, yang terutama yang kita sayangi di rumah. Nah, siapa? Iya. Yang sesuatu yang berharga. Jadi kita pegang satu, nanti dua-dua ya. Dua-dua, nanti yang satu berusaha untuk membuka kepalan tangan itu. Ya, berarti dua-dua. Kipas angin. Jadi nanti Mbak Fatin sama Bunda Fatin sama Bunda Indri ya. Ya. Boleh dimulai. Sekarang sesuatu yang berharga itu kita pegang erat-erat. Ya, misalnya kalau Bunda Rizka nanti yang mengambil Bunda Win, di Bunda Win berusaha untuk membuka kepalan tangan yang dibawa oleh Bunda Rizka. Bunda Fatin berusaha membuka kepala tangan yang digenggam oleh Bunda Indri. Bunda Moni juga berusaha membuka satu-satu. Ya, kita mulai ya teman-teman. Bunda Fatin, Bunda Win dan Bunda Monik berusaha untuk membuka kepala tangan itu sebisa mungkin. Ya. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Ayo. Ayo, bisa ya. Ayo berusaha. Ya, bisa dengan caranya, bisa dengan mengancam atau mengajak. Bisa seperti itu. Ya, bisa caranya lorong. Ya, ya. 1, 2, 3. Tanggung jawab loh, tanganku kejetit loh. Ya, dengan tadi ternyata ya teman kita mencoba untuk sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memberikan membuka kepala tangan tersebut ya, tetapi tetap tidak berusaha untuk membukanya ya, untuk membuka meskipun diancam, dihadit, tadi diiti-iti, ya, tapi tetap ditutup terus ya. Itu tentang disiplin positif tadi ya. Ternyata ya, apa yang terjadi tadi? Kira-kira apa yang terjadi tadi? Ya, berarti apa? Sesuatu yang kita punya itu kita pertahankan ya, meskipun ada ancaman atau
merayu, menyuap, kita tetap berusaha untuk melindungi benda yang kita ya. Ini nanti ada kaitannya dengan disiplin positif. Ya, itu ternyata. Selanjutnya, nah, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Ya, jadi ternyata di sini tadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol di tentang stimulus respon, yaitu realitas untuk ini ya, keadaan tentang kita. Realitas atau kebutuhan kita sama. Itu kalau menurut kita. Tapi kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Nah, jadi kita menempatkan ini sebagai diri kita dan stimulus respon kita sama teori kontrol. Jadi perbedaannya itu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini menurut teori kontrol. Ya, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi di sini ada perubahan paradigma dari stimulus kontrol dan teori kontrol. Jadi teori kontrol itu teori dari banyak orang ya. Tapi kalau stimulus kontrol itu dari kita sendiri. Dan selanjutnya sama. Ya, tentang apa makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sebenarnya disiplin itu belajar ya. Tapi kalau di budaya kita disiplin itu sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti di sekolah-sekolah kita kalau misalnya hari Senin tidak memakai sepatu hitam, kalau yang SMP, SD, SMP itu dia memakai sepatu hitam karena takut, karena itu sudah peraturan. Jadi karena ada efeknya kalau tidak mematuhi peraturan. Jadi kalau di budaya kita seperti itu. Jadi adanya disiplin itu karena takut ini nanti kalau dihukum. Selanjutnya nilai-nilai tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini berasal dari diri kita manusia sendiri ya. Sebenarnya manusia itu sudah punya nilai-nilai kebajikan itu, tapi tergantung nanti yang lingkungan juga yang mempengaruhi nilai-nilai itu. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut
Dr. William Blazer pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Goshen 1998. Profil pelajar Pancasila. Jadi mulai kurikulum Merdeka ini kita sudah memakai nilai-nilai kebajikan, yaitu dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Jadi di sini sebenarnya kita juga sudah mencakup itu ya, termasuk visi misi kita, yaitu mewujudkan anak yang mandiri, kreatif, dan ceria, juga berakhlak mulia. Sebenarnya itu sudah motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia. Sebenarnya ini tentang kita ya, tentang manusia. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu jadi kalau misalnya seperti tadi, kalau kita melanggar peraturan itu kita pasti akan dihukum. Nah itu karena apa? Itu motivasinya tidak dari kita sendiri, tapi itu pasti dari luar. Mungkin karena sekolahnya sudah membuat peraturan, jadi anak itu kalau tidak mematuhi dia akan kena hukuman. Jadi ini ya, terutama dulu waktu kita kecil ya, kita masih sekolah, saya ingat saya kelas 4 itu selalu dihukum, meskipun hanya mainan pintu atau lari-larian itu ya, sering dihukum. Kalau zaman dahulu itu sering sekali kita mendapat hukuman. Ternyata hukuman itu akan membekas sampai kita tua sekarang ya. Itu efek dari hukuman. Jadi itu sebenarnya efek hukuman itu dari motivasi eksternal, jadi motivasi dari luar. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang itu melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan. Nah, contohnya seperti tadi itu, gue tak kasih bintang loh. Nah, tapi kamu harus tertib misalnya, ya seperti itu. Nah, itu berarti kan sama ya. Anak melakukan disiplin tapi karena ada imbalannya. Jadi itu motivasi dari eksternal, sama ya, motivasinya tetap dari luar. Jadi anak melakukan disiplin itu karena mau dikasih bintang itu. Kalau tidak dikasih bintang dia tidak akan disiplin. Untuk selanjutnya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Sebenarnya yang kita harapkan dari budaya positif atau disiplin itu yang ketiga ini ya teman-teman. Jadi anak-anak itu bisa menghargai diri sendiri. Jadi tumbuhnya disiplin itu dari dalam anak-anak sendiri. Jadi tidak karena hukuman, tidak karena penghargaan. Jadi motivasinya dari internal. Jadi yang dimaksud dengan tujuan disiplin positif. Jadi sebenarnya disiplin positif itu berasal dari anak sendiri, tanpa ada hukuman, tanpa ada imbalan. Sebenarnya budaya positif itu sebenarnya seperti itu, tujuan disiplin positif. Terus selanjutnya next. Nah.
tentang hukuman karena diberi penghargaan. Ini akan ada akibatnya ya. Dihukum karena oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan ini akan menghukumnya. Jadi dia akan takut kalau dia melanggar disiplin. Penghargaan akan mematikan kreativitas. Jadi kalau kita beri penghargaan, itu ternyata akan mematikan kreativitas anak. Mengurangi motivasi dalam diri atau intrinsik. Nah, jadi disiplinnya itu tidak dari dalam diri anak sendiri, tapi karena ada pengaruh dari luar. Karena aku nanti mau disiplin kalau dikasih bintang misalnya, mau dikasih hadiah, nah, itu seperti itu. Jadi anak melakukan disiplin karena ada imbalannya. Penghargaan itu tidak akan efektif. Terus penghargaan akan merusak hubungan ya, karena kalau tidak dikasih lagi biasanya akan marah ya. Nah, Mary, aku ini juga ikut saiki orang ya, seperti itu. Penghargaan akan menurunkan kualitas. Ini dikasih penghargaan juga akan menurunkan kualitas anak. Penghargaan menurunkan ketepatan ya. Terus selanjutnya ini efek dari hukuman. Hukuman atau konsekuensi ya, jadi ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Misalnya untuk tindakan guru ya, saya contohkan, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini dinamakan hukuman. Terus yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi ya, karena dia menumpahkan air terus diminta untuk bertanggung jawab membersihkannya. Jadi ada perbedaan ya antara hukuman dan konsekuensi. Terus selanjutnya ini ya tentang hukuman dan konsekuensi tadi. Di sini ada contohnya itu tadi. Nah, untuk selanjutnya tentang restitusi. Nah, jadi restitusi itu untuk penanganan anak. Jadi tidak memakai hukuman, tidak memakai penghargaan, ya. Kita memakai restitusi. Jadi kalau kita memberikan hukuman pada anak itu akan mengakibatkan dia akan teringat sampai tua nanti. Terus juga penghargaan itu juga tadi akibatnya akan menurunkan kualitas. Nah sekarang untuk menghindari hukuman atau penghargaan tadi, di sini saya akan menyampaikan tentang restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini restitusi itu jadi seperti anak itu tidak dihukum, tidak diberi penghargaan ya, tapi diajak untuk berpikir, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan selanjutnya berharap murid yang tidak disiplin itu bisa sadar dan tidak mengulangi lagi. Tapi kan tidak ada paksaan atau hukuman. Jadi karena tumbuh dari hati ya murid itu sendiri. Jadi sebuah pendekatan ya, ini restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membentuk murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus
mempertahankan orang lain. Jadi di sini anak misalnya berbuat salah, kita caranya yaitu kita dekati, terus kita tanya dengan lemah lembut, tidak, apalagi murid kita murid yang anak kecil-kecil, itu seperti itu. Nanti ada tahapan-tahapannya. Terus selanjutnya, ini ya, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman yaitu akan mengakibatkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini berarti karena kena hukuman pasti anak-anak itu sakit ya, artinya sampai besar tetap teringat atau karena dia dihukum. Betul. Untuk konsekuensi ini karena dia sudah berbuat, terus dia konsekuensinya harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak itu disuruh milih. Nah, tadi berbuat salah apa, itu bagus enggak? Nah, jadi dia tahu dia yang lakukan itu salah. Berarti dia harus misalnya minta maaf atau tidak mengulangi, tapi dari diri anak sendiri. Itu restitusi namanya. Untuk selanjutnya, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ya memang iya, karena hukuman ini akan teringat sampai meskipun kita sudah tua, kita tetap ingat sampai tua. Terus biasanya yang saya lakukan itu nanti kita akan kembali mengulang seperti itu terutama kepada anak-anak kita. Terutama engkau tak hukum loh, seperti itu. Nah, ancaman itu akan diulang kita. Nah, ternyata dulu Pak Guru saya yang menghukum saya, gentenan saya yang menghukum anak saya. Ternyata seperti itu, ada hukum yang rantai terus menerus itu dilakukan. Untuk konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Jadi mungkin tak resiki apa-apa, tapi besok diulang lagi. Kalau restitusi itu akan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, karena itu dari dalam anak sendiri. Jadi karena kesadaran anak sendiri, dia tahu berbuat salah, terus selanjutnya dia tidak akan mengulangi. Untuk peraturannya yaitu biasanya dikutip-kutip ya, peraturannya adalah kamu, katanya biasanya seperti itu. Peraturannya adalah kamu tidak memakai sepatu misalnya. Tapi kalau konsekuensi, mampukah kamu melakukannya, misalnya seperti itu. Terus untuk restitusi, biasa kata-katanya apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di sini restitusi itu mengajak anak untuk menyelesaikan masalah, tapi dalam diri anak sendiri. Jadi anak diajak untuk mencari solusi. Untuk selanjutnya, hukuman itu akan berakibat murid atau anak akan membenci peraturan. Jadi kalau biasanya malah mengikuti tidak mengikuti peraturan, tapi akan membenci peraturan itu. Untuk konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Jadi sekedar menghormati saja tapi tidak melaksanakan. Untuk restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Karena tadi diajak mencari solusi, jadi anak menyadari dia berbuat salah, terus dia akan menghormati dirinya dan orang lain. Seperti itu perbedaannya. Selanjutnya, ini ciri-ciri restitusi ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran
bukan paksaan. Jadi dalam diri anak sendiri. Untuk restitusi itu mencari kebutuhan, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari kebutuhan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini jadi nanti ada tahapan-tahapannya ya. Selanjutnya, jadi caranya menjalankan restitusi itu kita membuat keyakinan kelas. Mungkin ini sudah sampai di mana? Keyakinan kelas. Jadi restitusi itu kita mengajak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Karena kita memiliki peraturan tentang hukum. Misalnya contohnya ini ya, contoh tingkah laku yang menjadi keyakinan itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Kenapa kita selalu pakai helm kalau naik motor? Nah, biasanya itu ya karena takut pada Pak Polisi, terus biar selamat. Nah, itu ya. Ternyata nilai-nilai keselamatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Nah, jadi kan tumbuh dari kita sendiri. Wah, kok nek ra nggowo helm kok cegat nang jalan misalnya. Itu kan itu peraturan tapi sudah menjadi keyakinan. Jadi kita tidak akan melanggar keyakinan itu karena akan pasti ada akibatnya kalau kita melanggar keyakinan itu. Contohnya seperti itu nggih, keyakinan kelas itu. Selanjutnya ini peraturan dan nilai kebajikan ya. Misalnya peraturannya kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikan yang dituju yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikannya menghormati orang lain. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan, nilai kebajikan yang dituju keselamatan, menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Ya. Ternyata mungkin bahasanya yang diganti. Misalnya kembalikan barang-barangnya dengan tanggung jawab. Ini tanggung jawabnya kalau membawa tas ditaruh di mana, misalnya seperti itu. Ya. Lanjutnya ini ya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Itu bertahan hidup, ini pasti ya, kebutuhan manusia itu semua pasti bertahan hidup. Bagaimana caranya untuk bertahan hidup? Penguasaan, kasih sayang yang diterima, kesenangan dan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup ini misalnya dengan tentang kesehatan, rumah dan makanan. Untuk kasih sayang ini pasti ya, anak-anak pasti membutuhkan kasih sayang dari yang pasti orang tua, kalau di sekolah guru-gurunya di sekolah. Untuk penguasaan ini tentang keterampilan, pasti anak ingin jadi anak yang pintar, anak yang misalnya kalau dalam olahraga itu anak yang jadi juara. Itu penguasaan itu anak pasti mempunyai kebutuhan seperti itu. Untuk kesenangan juga ya, misalnya bermain atau makan yang dia sukai, itu kesenangan. Kebebasan, anak itu mempunyai
kebutuhan kebebasan. Misalnya mau bermain bebas, tidak ada kalau mau bermain tidak dulu berhenti misalnya. Tidak, pasti anak mau bebas untuk bermain. Selanjutnya ini tentang tadi sudah ya, pasti kebutuhan dasar itu manusia semua membutuhkan lima-limanya itu. Sekarang tentang 5 posisi kontrol. Ini tentang kita ya, kemarin sudah disetel ke video sebentar tentang 5 posisi kontrol. Jadi kita ini terutama yang ini tentang sekolah ini, tentang guru. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Misalnya kata-katanya seperti itu, kalau kamu tidak melakukannya saya akan, itu ternyata itu namanya posisi penghukum. Mungkin saya juga melakukan seperti itu ya. Itu berarti yang pertama penghukum, yang kedua berbuat merasa bersalah. Jadi kita memarahi anak tapi dengan anak itu merasa bersalah. Contoh kata-katanya itu, oh kamu sudah mengecewakan ibu, kamu tidak patuh sama bapak misalnya, seperti itu kata-katanya. Ternyata itu posisi kontrol yang kedua. Yang ketiga yaitu teman. Contohnya yaitu kata-katanya seperti itu, lakukan demi bapak ibu ya, kamu harus tertib misalnya, seperti itu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi yang untuk TK biasanya seperti ini ya, pasti sebagai teman, karena yang kita didik itu anak-anak. Tapi sebenarnya ini juga belum benar. Apalagi yang menghukum itu yang tidak benar ya. Yang paling harus kita hindari itu menghukum. Pembuat perasa bersalah itu juga teman, juga ternyata teman itu mengakibatkan anak tidak takut kepada kita. Terus yang keempat, pemantau. Ini pemantau ini seperti itu, apa peraturannya, apa konsekuensinya, itu pasti dari eksternal ya, dorongan dari luar. Yang kelima, manajer. Sebenarnya yang 5 posisi kontrol yang paling ideal itu yang kelima ini. Jadi sebagai manajer. Jadi kita kepada anak tidak langsung misalnya berbuat salah itu langsung diteriakin, oh kok kamu misalnya seperti itu ya. Ya ternyata kita dekati dulu anak kita tanya kenapa melakukan seperti ini. Mungkin anak mempunyai alasan melakukan seperti itu. Ya, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Jadi ini dari membuat keyakinan kelas tadi, terus karena melanggar, terus kita ingatkan lagi kalau dia sudah membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, ini ya tentang segitiga institusi. Jadi ini ada kaitannya dengan posisi manajer tadi. Cara menangani anak itu dengan segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini yang kita lakukan. Yang pertama, stabilkan identitas. Untuk kalimat-kalimatnya misalnya seperti ini, berbuat salah. Itu saja ya teman-teman, kita diskusi hari ini. Mau diskusi enggak? Ayo, penting besok kita mengulang minggu depan lagi. Yang penting saya sudah menyampaikan paparan tentang
budaya positif di sekolah. Semoga kita bersama-sama belajar untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Karena kita sudah punya ya, seperti salam, senyum, salam, itu bersalaman dengan anak, menyapa anak, berbaris masuk ke depan itu juga budaya positif. Ucap salam, berdoa, masuk kaki kanan, terus antri itu juga ternyata budaya positif kita. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya di sini cuma belajar bersama-sama ya. Di sini juga sambil belajar untuk materi budaya positif ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan di sekolah kita ini bersama-sama. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bunda Wiwin. Alhamdulillah. Hari ini hari apa nak? Senin. Senin. Anak-anak semangat? Semangat. Apa semangat? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran berikutnya, hari ini kita mau membuat kesepakatan kelas. Nanti akan menjadi keyakinan kelas. Apa nak? Kita mau buat apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa nak? Iya, perbuatan yang kita lakukan sehari-hari di dalam kelas ya. Kalau keyakinan kelas itu kebaikan atau keburukan yang kita buat? Kebaikan yang kita lakukan di dalam kelas ya. Nanti Bunda kasih ini satu-satu. Ini ada tanda. Yang ini ada 2 tanda. Yang ini tanda apa nak? Dada. Anak-anak nanti tidak setuju. Nah, kalau tidak setuju nanti itu yang kita pasti. Kalau yang ini tanda apa? Dia telunjuk di atas ini berarti anak-anak setuju. Nanti sama Bunda dikasih 2 ya. Yang setuju kanan, yang tidak setuju kiri. Sekarang tolong diterima satu-satu. Ini yang kanan, yang kiri. Ini yang kanan dulu semua dulu ya. Satu-satu kanan, kanan, kanan. Ya, kanan. Terus kanan ini, kanan. Yang ini. Sekarang yang kiri, yang kiri, 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 yang ini, kiri, kiri. Nah, nanti dari mulai sini, apa yang mau jadi keyakinan kelas anak-anak? Satu-satu ya. Maju yang baik-baik. Beberapa coba hitung bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Arfa ya. Mas Arfa dan Mbak Akma. Mbak Akma apa yang mau dilakukan? Dari sini santun ya. Mbak Mima tertib, ini sudah ada. Yang lain mandiri, pintar sekali. Mbak Bina, apa yang mau dilakukan hari ini, keyakinan kelas hari ini? Iya, berarti rukun sama teman ya, rukun sama teman. Mbak Fazia, apa yang mau dilakukan keyakinan kelas hari ini? Mbak Fazia Pak? Sopan santun ya. Sopan santun. Terus Mas Faris? Apa Mas Faris? Keyakinan kelas hari ini? Ya, berarti rukun sama teman. Seperti Mas Kabar? Apa Mas Kabar? Keyakinan kelas hari ini nanti bisa diteruskan setiap hari. Apa kabar? Apa? Rukun sama teman ya. Rukun sama teman. Lagi Mas Bintang. Baik sama teman ya. Bintang baik sama teman. Terus Mas Zafra, apa yang keyakinan kelas hari ini apa? Apa Mas Zafra yang mau dilakukan hari ini? Ya, bermain sama teman. Terus Mas Alfa? Oh, Alfa sudah. Oh, Mas Edgar yang belum ya. Mas Edgar apa? Ayo yang lain. Kalau misalnya bawa makanan, iya Pak. Berbagi sama teman. Berbagi sama teman. Ya, teman-teman, ini sudah ada 10 keyakinan kelas, Mbak Mima, Mbak Fazia, sama Mbak Bina. Kira-kira coba dari yang pertama, nanti kalau setuju, yang apa? Tadi yang ini di atas gitu ya. Nah, yang kanan ya, jadi setuju. Kalau ini tidak setuju. Yuk, nanti Bunda bacakan satu-satu ya. Dari Mas Arfa. Tertib, hari ini aku mau tertib. Ayo, setuju tidak? Coba diajarkan semua. Ya, setuju. Sekarang selanjutnya tadi Mbak Akma harus santun. Setuju. Berapa tadi? Ulangi dari Mas Alfa tadi. Tertib, coba diajarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti semua setuju. Santun, coba santun. Yang setuju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setuju lagi. Mandiri dari Mbak Mima. Siapa yang setuju atau tidak setuju? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang tidak setuju 1. Ya. Sekarang dari Mbak Bina tadi rukun sama teman. Siapa yang setuju?
7, 8, 9, 10. Berarti setuju semua. Mbak Fazia sopan santun. Setuju enggak, Nak? Coba diacungkan. Yang setuju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sip. Mas Faris rukun sama teman. Setuju semua? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 lagi. Mas Kabar rukun sama teman? Setuju? Iya, semua ya. 10 lagi. Mas Bintang baik sama teman. Setuju enggak? Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, yang setuju 8. Yang kedua? Enggak. Kenapa enggak? Oh, enggak apa-apa. Mas Jafran bermain sama teman-teman di sekolah. Setuju enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi, Mas Edgar berbagi sama teman. Ih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, iya berarti 9. Mbak Mima setuju? Oh setuju, berarti jadi 10. Nah, berarti keyakinan hari ini dan bisa kita teruskan setiap hari ya, Nak. Keyakinan kelas hari ini berarti semua setuju karena ya, coba dibacakan lagi keyakinan kelas hari ini. Santun, mandiri, Mbak Fazia, Mbak Pina. Betul, terus ini juga. Terus ini baik sama teman. Apa yang ini? Bermain. Yang ini berbagi sama teman. Ya, terima kasih sekali. Berarti hari ini teman-teman sudah meyakini ada 10 keyakinan kelas hari ini ya. Anak-anak hari ini berusaha untuk melakukan atau menjalankan keyakinan kelas hari ini ya. Ya, setuju enggak? Nah, Mbak Bina, ya, setuju ya? Hari ini kita mau melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak dan Bunda. Ya, itu saja ya. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, terima kasih untuk tadi anak-anak sudah membuat keyakinan kelas hari ini. Nanti dilaksanakan dengan baik ya, Nak. Iya, nanti kalau sudah pulang sekolah Bunda tanya lagi apa keyakinan kelas itu sudah dibuat atau sudah dilaksanakan atau belum ya. Tepuk 1. Terima kasih sekali teman-teman. Untuk hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.